Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini Bu Erlin yang akan langsung memberikan pembelajaran untuk hari ini. Mungkin kalau kemarin kalian biasa menyaksikan YouTube, untuk hari ini Bu Erlin akan sedikit mengulang pembelajaran dari YouTube kalian kemarin. Untuk hari ini kita masih akan belajar di tema 1 subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Kita akan mengulang kembali sedikit di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, sebelumnya anak-anak kalian tentunya senang bermain kan? Kalau di Jogja untuk permainan tradisional kita tahu kupak sodor, permainan engklek, permainan benteng-bentengan yang mungkin untuk saat ini tidak terlalu sering kalian lakukan. Nah, di Pulau Sumatera ada sebuah suku yang bernama suku Nias yang tinggal di Pulau Nias. Nah, di sana ada sebuah tradisi namanya Fahombo Batu. Coba kita baca bersama. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, di pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kita perhatikan untuk paragraf yang pertama. Gagasan pokoknya yang mana? Nah, coba kalian perhatikan. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Kita lihat kalimat yang kedua. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Itu artinya untuk kalimat yang kedua ini masih menjelaskan kalimat yang pertama. Coba kita lihat kalimat yang ketiga. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Ini juga masih menjelaskan kalimat yang pertama, sehingga untuk gagasan pokok ada di kalimat yang pertama. Ya, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Nah, itu adalah gagasan pokok. Sedangkan kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga itu berisi gagasan pendukung, yaitu gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang paragraf kedua. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Kalimat yang kedua, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Siapa mereka itu? Ya, tentunya kaum laki-laki atau khususnya pemuda ini. Jadi, kalimat yang kedua ini juga menjelaskan kalimat yang pertama. Kita lihat lagi. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Tentunya ini juga masih menjelaskan kalimat yang pertama. Sehingga gagasan pokoknya ada di kalimat yang pertama juga. Nah, ini ya. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Itu adalah gagasan pokoknya. Apakah gagasan pokok itu selalu ada di kalimat pertama? Tidak, bisa ada di kalimat terakhir, bisa juga tersirat di keseluruhan paragraf. Itu gagasan pokok ya. Mungkin kalian masih harus berlatih dengan bacaan yang lain untuk bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah,
Untuk selanjutnya kita beralih ke pembelajaran kedua kemarin ya, yang sudah kalian tonton video YouTube-nya. Nah, tentang apa ini? Pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, tentu saja kalian pernah main bola ya. Bola itu kalau mengenai benda yang keras, dia akan memantul. Begitu juga dengan bunyi. Bunyi itu dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Nah, yang pertama, pemantulan bunyi. Kita umpamakan ada sebuah kelereng ya. Kelereng yang kita lempar di dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Jadi permukaan-permukaan yang keras itu akan memantulkan bunyi. Nah, sebaliknya permukaan yang lunak bagaimana? Nah, ada di yang kedua, penyerapan bunyi. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang permukaannya lunak itu disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Apa itu gaung atau kerdam? Nah, setelah ini akan kita pelajari. Nah, dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan, gedung bioskop, studio rekaman itu dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi sehingga tidak akan terjadi gaung dan kerdam. Karena gaung dan kerdam itu akan mengganggu suara yang ada di gedung-gedung itu. Nah, yuk kita pelajari lagi tentang gaung dan kerdam. Ada dua macam bunyi pantul, yaitu yang pertama gaung atau biasa juga disebut kerdam, dan yang kedua adalah gema. Nah, bedanya apa? Kita lihat di sini. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Nah, gaung ini sangat mengganggu bunyi asli karena suara menjadi tidak jelas. Jadi misalnya di satu gedung pertemuan yang cukup luas, itu ketika ada suara yang tidak diredam oleh peredam bunyi, akan terjadi gaung. Gaung itu terjadi ketika bunyi yang asli dikeluarkan segera disusul oleh bunyi pantulnya. Jadi misalnya kalau kita mengeluarkan suara halo, nanti bunyi gaung itu akan menyusul langsung. Jadi halo 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 halo. Nah, jadi tidak jelas. Selamat pagi, selamat pagi, pagi, pagi. Nah, seperti itu. Itu gaung. Jadi mengganggu bunyi asli. Datangnya berurutan. Itu kalau gaung. Kemudian yang kedua, gema. Nah, gema ini terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Sehingga bunyi pantul ini datang setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi kalau kita meneriakkan kata halo, itu nanti gemanya akan seperti ini. Halo, 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 gitu. Jadi tidak segera setelah bunyi asli selesai diucapkan, itu adalah gema. Nah, di mana ada gema-gema ini? Gema ini sering terjadi di gua-gua, lembah, bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang dan gua, atau bisa juga untuk mengukur kedalaman laut dengan alat tertentu. Nah, tadi kita belajar tentang gaung dan gema. Tentunya kalian masih ingat tugas dari Bu Erlin hari Kamis kemarin ya. Nah, kita lihat.
Kemarin kalian bisa mengerjakan untuk membuat rangkumannya? Tentunya kalau yang sudah menyimak video YouTube kemarin bisa mengerjakan. Ayo kita ulas kembali. Untuk rangkuman yang pertama tadi, benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Iya, benda-benda yang permukaannya lunak seperti karpet, kertas, wol, busa, dan sebagainya. Nah, sedangkan benda-benda yang dapat memantulkan bunyi, tentunya benda-benda yang permukaannya keras seperti kaca, dinding, batu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengertian gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dibunyikan. Sedangkan gema kebalikannya, bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli selesai diucapkan atau dibunyikan. Nah, itu tadi tugas hari Kamis kemarin. Kalian sudah betul mengerjakan? Nah, mungkin lain kali akan ketemu dengan Bu Erlin lagi. Jangan lupa buku tugasnya diselesaikan, ya. Oke, untuk hari ini cukup dulu. Kita bertemu lagi lain kali. Tetap ceria dan semangat.